Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Kabur ke Yaman. Itu adalah ucapan yang dimana tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang presiden. Dan Pak Prabowo yang terhormat, ini buat Anda. Kami rakyat ketika mengkritik adalah bentuk kecintaan kami terhadap bangsa dan negara ini supaya bangsa dan negara ini menjadi lebih baik. Kami tidak punya darah sebagai seorang pengkhianat. Dan kami tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh keluarga kamu. Kami tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh ayah kamu yang ketika melakukan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara ini setelah gagal dia melarikan diri selama 10 tahun ke luar negeri. Baca ini. Dan kami tidak seperti Anda yang pernah melarikan diri dan kehilangan sebagai warga negara Indonesia. Kami adalah seorang yang mencintai bangsa dan negara ini. Orang yang mengatakan Indonesia itu gelap, matanya buram, kabur saja keluar sana, kabur ke Yaman. Pak, selasa zaman pemilu dulu sering gua dengar kata-kata itu untuk mendiskreditkan salah satu calon presiden saingan Bapak. Lagian Pak, mohon maaf sekali, tidak ada tuh dalam sejarahnya orang Indonesia kabur ke Yaman. Yang ada kabur ke Yordania, Pak. Rakyat tanggapi keras pernyataan tolol seorang presiden yang menyuruh para pengkritik kabur ke Yaman. Ingat Pak, Anda pernah kabur ke Yordan. Pernyataan Presiden Prabowo yang bilang pengkritiknya kabur saja ke Yaman bukan sekedar bumbu pidato yang pedas. Ini adalah retorika yang berbahaya. Kalimat tersebut menunjukkan sikap anti kritik yang dibalut sentimen merendahkan negara sahabat. Kita bisa menilai pidato itu berbahaya secara diplomatik dan bermasalah secara etika. Pertama, pernyataan itu menciderai hubungan diplomatik. Yaman memiliki ikatan sejarah, darah, dan intelektual yang sangat kuat dengan Indonesia. Ribuan santri dan pelajar kita sedang menimba ilmu di sana. Menjadikan Yaman sebagai analogi tempat pembuangan bagi mereka yang dianggap bermata buram adalah penghinaan terselubung. Berani ya merendahkan negara orang lain. Lo kalau nggak suka di sini, lo kabur aja ke Yaman. Memang Yaman negara tempat sampah. Memang mau, misal Donald Trump ngomong ke warga Amerika, lo kalau nggak mau tinggal di Amerika, lo ke Indonesia aja sana pergi. Ngenyek-ngenyek, nyindir-nyindir, merendahkan negara Yaman. Aduh, semoga nggak terjadi huru-hara ya ketegangan diplomatis antara negara Yaman dan Indonesia. Saya kalau jadi presiden atau perdana menteri Yaman atau kerajaan Yaman, gue sakit hati digituin. Memang Yaman negara tempat pembuangan jin. Sangat tidak pantas ya kalau kita seorang negarawan, kita harus menghormati setiap negara di muka bumi ini, bukan jadi tempat pembuangan atau tempat curhat kita karena kita kesal waktu si Abah ngatain, iya saya rasa dia itu IQ-nya 11 dari 100, levelnya itu ya, nilainya 11 dari 100, kita sakit hati ya bertahun-tahun Pak. Dulu dia kabur ke Yordania. Setelah balik ke Indonesia, dia bikin partai dan nafsu banget pengen jadi presiden. Dan gagal berkali-kali. Setelah jadi presiden, malah kupingnya nggak kuat nerima kritikan dari rakyat. Yang ngeritik malah disuruh pindah ke Yaman. Saya rasa cuma di negara ini presiden kupingnya selalu panas ketika rakyat mengkritik. Cuma di negara ini rakyat ngeritik presiden, malah rakyatnya yang disuruh pindah negara. Pikirannya kemana, wo? Dunia maya baru-baru ini dihebohkan oleh potongan video yang bikin dahi mengkerut, sekaligus memancing emosi. Di tengah pembahasan situasi global yang makin memanas, muncul seloroh kalau sudah panas begitu ya kabur aja ke Yaman. Sontak saja rakyat langsung meledak emosinya.
Netizen yang maha teliti langsung teringat satu nama dan satu destinasi legendaris, yaitu Yordania. Loh, kok disuruh ke Yaman? Kenapa nggak ke Jordan aja, Pak? Kan jalurnya sudah ada sejak 98. Lebih familiar dan sudah teruji tahan banting. Di balik candaan jalur Jordan, itu tersimpan memori kelam sejarah transisi demokrasi kita. Pada September 1998, saat Indonesia lagi panas-panasnya pasca reformasi, Prabowo Subianto memutuskan untuk kabur ke Jordan. Bagi para kritikus, kepergian ini bukan sekedar kunjungan persahabatan ke rumah Pangeran Abdullah II, melainkan strategi jitu menghindari panasnya hukum di dalam negeri. Kenapa? Karena saat itu kursi Pangkostrat baru saja dicopot dan Dewan Kehormatan Perwira mengeluarkan rekomendasi maut melalui surat. Isi dokumen valid itu enggak main-main. Prabowo dinyatakan terlibat dalam penjemputan paksa aktivis pro-demokrasi. Di saat penyelidikan sedang kencang-kencangnya, sang jenderal justru kabur ke Jordan. Kenapa ke Jordan? Karena di sana ada perlindungan khusus, hubungan dekat dengan keluarga kerajaan Yordania, membuat Prabowo mendapatkan hak istimewa yang enggak dimiliki oleh rakyat jelata. Bahkan ada catatan sejarah bahwa ia sempat ditawari kewarganegaraan Jordan oleh Raja Hussein. Sebuah langkah yang oleh para aktivis HAM dianggap sebagai upaya menciptakan safe haven agar tidak bisa disentuh oleh pemeriksaan Komnas HAM. Padahal laporan KPP HAM dengan gamblang menyebut ada bukti permulaan yang cukup soal pelanggaran HAM berat. Tapi apa daya, saat berkas hukum tertahan, sang aktor utama sudah asik kabur ke Timur Tengah. Meski 11 anggota tim Mawar sudah divonis di Mahkamah Militer Tinggi 2 Jakarta, prosesnya mentok di level bawah saja. Inilah yang membuat netizen terus menggoreng isu ini tiap kali ada celetukan soal kabur. Status Kepres nomor 62/ABRI/1998 yang memberhentikan Prabowo dengan hormat dianggap hanya sekedar kosmetik politik untuk menutupi rekomendasi pemecatan dari DKP. Sekarang saat beliau sudah menjabat sebagai Presiden RI, memori kolektif itu ternyata nggak hilang-hilang di telan bumi. Celetukan soal kabur ke Yaman justru jadi pengingat pedas bahwa netizen Indonesia, rakyat Indonesia menolak lupa pada sejarah yang dianggap belum tuntas. Jadi kalau ada yang tanya kenapa enggak ke Jordan aja, Pak? Mungkin jawabannya karena memori 98 sudah terlalu penuh untuk ditambah episode baru. Sejarah mungkin bisa coba dicuci, tapi jejak digital dan ingatan rakyat tetap abadi. Jika sudah siap menjadi pemimpin, maka harus siap juga menghadapi semua perbedaan. Demokrasi memang dirancang ada yang berkuasa dan ada pula yang mengkritisi kekuasaan, agar kekuasaan tidak jatuh kepada pemimpin otoriter. Ingat, dulu Anda, Pak Prabowo, juga ada dalam posisi sebagai pengkritik kekuasaan. Jangan lantas saat Anda berkuasa menjadi anti kritik dan anti perbedaan. Sistem demokrasi bukanlah sistem kerajaan di mana ucapan raja adalah sabda pandita yang tidak bisa dibantah. Demokrasi memberi kesempatan kepada siapa saja untuk berkuasa dan memberi kebebasan pula kepada siapa saja untuk mengkritisi kekuasaan. Prabowo menyinggung pihak-pihak yang mengatakan Indonesia gelap. Prabowo sebut kalau mau kabur, tinggal kabur aja ke Yaman. Nah, ini narasinya mirip narasi-narasi termul selama ini ya. Jiwa termulnya ternyata kental juga Pak Prabowo ini ya.
apakah pantas seorang pemimpin mengatakan hal semacam itu dalam pidato kebangsaannya? Entah keberapa kali ya kita sudah mendengar pidato seperti ini. Sepertinya kita bahkan sudah hafal polanya ya. Karena polanya akan selalu seperti ini. Dia pergi ke luar negeri, Pak Prabowo, lalu pulang. Nah, setelah pulang dia kumpulin tuh relawan-relawannya, pendukung-pendukungnya, anak-anak buahnya, ajudan-ajudannya. Lalu dia pidato. Nah, di pidato dia menyampaikan yang pertama pastinya adalah bahwa kita adalah negara besar di mata dunia dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kemudian dia membanggakan program-programnya, MBG, KDMP, gentengisasi atau apapun itu. Lalu kemudian mengkritik orang-orang yang mengkritik program-programnya. Ya sambil ya seperti tadi. Bahkan biasanya lalu diselingi oleh jok-jok garing gitu. Ya meskipun garing, ya para pendukungnya akan tertawa terbahak-bahak sih ya. Nah setelah itu dia akan tutup dengan kata-kata bahwa dia nggak tersinggung kok dengan pernyataan bahwa dia dibilang 11 dari 100. Lalu para pendukungnya akan tertawa lagi terbahak-bahak dan bertepuk tangan gemuruh. Nah setelah dia puas berpidato, maka 2 hari kemudian dia akan pergi lagi ke luar negeri untuk menyelamatkan bumi. Ya begitulah polanya, dan sepertinya memang negara kita dijalankan berdasarkan kepuasan atau ketidakpuasan dari presidennya. Mengapa negara dengan kekayaan sejarah spiritual seperti Yaman kok dijadikan bahan ejekan? Kedua, ada ironi sejarah, ada aroma kemunafikan yang menyengat. Publik tidak akan pernah lupa bahwa Prabowo sendiri pernah memilih tinggal di luar negeri, Yordania, saat menghadapi situasi politik pelik di tanah air pasca 1998. Mengapa kini ia justru menggunakan narasi kabur ke negara Arab sebagai senjata untuk menyerang lawan bicaranya? Yang perlu Prabowo pahami, narasi Indonesia gelap adalah bagian dari dialektika demokrasi. Pemimpin seharusnya menjawab data dengan data, bukan menyerang personalitas atau malah mengusir warga negaranya. Kalimat-kalimat pendek bernada emosional ini mencerminkan mentalitas yang tidak toleran terhadap perbedaan pandangan. Ketika seorang pemimpin mulai menyuruh rakyatnya pergi hanya karena berbeda persepsi, hanya karena berbeda pandangan, hanya karena kritik, itu adalah sinyal berbahaya bagi kebebasan berpendapat. Indonesia tidak butuh arogansi. Indonesia tidak butuh pemimpin yang arogan. Indonesia butuh pemimpin yang mampu merangkul, bukan yang mahir mengusir.